the new normal ini adalah juga budaya baru atau new norm, norma baru dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya kira ini menjadi penting buat kita pahami bersama, khususnya para perawat yang ada di seluruh Indonesia. Sebagaimana di majalah berita di Tempo online, kira-kira saya dapat 2 minggu yang lalu, ada sekitar 5 fase untuk dilakukannya pelonggaran PSBB ini untuk menuju new normal. Kalau tidak salah di perencanaannya itu sampai dengan awal Agustus sudah akan dimulai itu aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial, tapi dengan syarat-syarat protokol kesehatan yang ketat. Nah ini saya kira penting juga buat perawat mengetahuinya. Pak Rahmat Sandika dan Ibu Kartini serta pembicara Prof. Nur dan Pak Mas Puri, serta hadirin yang berbahagia. Saya juga baru mendengarkan press conference-nya Gubernur DKI Jakarta. Dan juga kemarin mendengarkan apa yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah tentang the new normal ini. Kalau tidak salah, ada beberapa syarat. Antara lain syaratnya itu adalah bagaimana penularan ini, penyebaran virus ini sudah mulai terkendali. Nah itu bisa dilihat dari yang disebut RO atau RT, ya, reproduction virusnya itu. Itu merupakan salah satu indikator. Nah saya lihat di beberapa media bahwa angka di Indonesia beberapa minggu kemarin masih cukup tinggi, 2,5 sampai 2,6. Artinya satu orang itu menularkan kepada 2 sampai 3 orang. Nah ini berarti kan penularan virus masih terjadi. Di data di 2 minggu yang lalu kira-kira 14 provinsi sudah mulai kurang dari 1. Ini yang saya dapat dibaca di online. Artinya apakah di 14 provinsi termasuk di DKI Jawa Barat itu juga sudah mulai bisa dilakukan persiapan new normal. Nah, sebagai data perbandingan, Vietnam dan Thailand itu RT-nya 0,32 lah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ternyata bukan hanya satu itu saja yang menjadi indikator. Indikator lainnya adalah berapa jumlah yang dites itu dibandingkan dengan jumlah yang positif. Ya, berapa jumlah yang melaksanakan tes itu, kemudian ditemukan yang positif berapa. Nah, menurut juru bicara pemerintah itu yang paling bagus adalah kalau bisa kita mulai di bawah 5% dari yang ditemukan berbanding pada jumlah yang tes. Nah, begitu juga bagaimana fasilitas kesehatan, ada indikatornya juga. Di atas 70% kesiapan fasilitas kesehatan. Dan saya kira beberapa faktor itulah nanti yang berwenang menilai itu adalah pemerintah daerah. Saya kira gitu barangkali Pak Rahmat Sandika ya. Pemerintah daerah yang akan menilai dan menentukan apakah daerah ini, wilayah ini akan dilakukan pelonggaran PSBB atau mulai kita melakukan the new normal dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, nurse, perawat Indonesia dimanapun berada, maka kira-kira dalam new normal ini perspektif PPNI apa? Dalam perspektif PPNI, kami memahami bahwa kondisi the new normal ini adalah hendaknya satu, setiap orang itu harus sadar atau punya awareness tentang bahaya corona dan bahaya penularannya ini, dan tahu cara-cara penularannya ini melalui droplet dan kontak. Nah, setiap orang sadar ini, maka dia akan menjadikan kesadarannya ini dalam sebuah perilaku, sebuah sikap dan akan menjadi perilaku. Ya, bagaimana sikap dan perilakunya menghadapi kondisi-kondisi yang dimungkinkan adanya kontak, baik itu secara droplet maupun secara kontak. Yang kedua adalah adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat pada semua tempat, terutama tempat-tempat pelayanan publik, tempat-tempat pelayanan sosial, dan termasuk tempat kerja sekalipun. Nah, ini yang menjadi penting, menjadi prasyarat untuk dia bisa beroperasional. Yang ketiga, dalam perspektif PPNI, the new normal ini pun menjadi peluang kita untuk mengadaptasi atau memanfaatkan teknologi yang dapat mengurangi kontak, tetapi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan. Yang terakhir, the new normal ini juga menjadi peluang bagi perawat untuk meningkatkan perannya dalam rangka melakukan edukasi pada masyarakat tentang bahaya COVID dan sebagainya.
Nah, oleh karena itu, hubungan antara topik the new normal ini kepada kita semua paling tidak ada dua. Yang pertama, perawat harus dapat menyiapkan diri untuk masuk di dalam fase new normal ini. Nah, oleh karenanya, untuk bisa siap diri itu kita harus paham dulu. Hari ini kita uh, mintakan dengan hormat Pak Rahmat Santika, Bu Kartini, Pak Maskuri, dan Prof. Nur Salam. Agar kita paham, setelah paham, tentu saja kita mempunyai sikap. Ya, setelah sikap itu kita tegaskan, maka perilaku kita sesuai dengan sikap kita itu, dan pada akhirnya kita ingin jadikan sikap itu menjadi budaya kerja kita sehari-hari. Inilah tujuannya. Yang kedua, kita juga ingin mengingatkan pada teman-teman semua bahwa ada kewajiban peran sebagai seorang tenaga kesehatan mengedukasi masyarakat. Apakah itu di tempat kerja di Fasiankes atau di lingkungan sekitarnya. Jadi saya kira dua hal itu kepentingan kita sebenarnya untuk bisa mendapatkan pemahaman di awal untuk selanjutnya menjadi budaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Rahmat, Bu Kartini, Prof. Nur, dan Pak Maskuri. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat dan menjadi amal jariah yang dapat diperhitungkan pada akhirnya, dan tentu saja menjadikan kegunaannya ini untuk keperawatan dan khususnya kesehatan di Indonesia. Dan saya ucapkan selamat melaksanakan seminar, salam sehat, salam tangguh, semoga badai cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.